Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Pocong Penunggu Sumur Tua. Pengalaman ini dialami oleh seorang gadis yang berusia 16 tahun. Sebut saja dia Zaskia. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe mulai dari sekarang. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video yang baru. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke videonya. Perkenalkan, namaku Zaskia, gadis 16 tahun dan seorang remaja yang bisa dibilang kurang bisa menikmati masa remajanya dengan normal. Bahkan bisa dibilang aku kehilangan masa-masa indah itu. 30% waktuku aku gunakan untuk belajar di sekolah. Sedangkan 70% lainnya aku gunakan untuk membantu ibuku. Iya, ibu tiriku bernama Muriati yang super duper galak. Dia bekerja sebagai tukang jahit dan aku bertugas mengantarkan jahitan yang sudah selesai dikerjakannya. Walau galak, dia tidak pernah kejam seperti di sinetron-sinetron. Tidak pernah memberiku makanan basi, tidak pernah menyambuku, dan hal-hal sadis lainnya. Aku menyebutnya galak karena hampir setiap hari aku tak luput dari omelannya. Selalu saja ada yang tidak berkenan di hatinya, sehingga aku dimarahinya. Karena sudah 5 tahun setelah kepergian ayahku, aku mulai mendapat bentakan darinya, sehingga membuat hal semacam itu sudah terbiasa dan tak menjadi soal bagi gadis kerempeng sepertiku. Aku juga mempunyai saudari tiri yang usianya sama denganku. Namanya Putri. Dia juga satu sekolah denganku. Dia kujuluki Ratu Pesolek, karena setiap menit dia selalu nampang di depan kaca dan berdandan. Koleksi baju-bajunya juga segudang. Belum lagi aksesoris dan semacamnya. Karena dia anak kandung dari ibu tiriku, wajar saja Putri menjadi anak kesayangannya. Karena pernikahan dengan ayahku tak memberikan dia keturunan selanjutnya. Hampir setiap hari kami selalu bertengkar. Ada saja masalah yang kami ributkan. Nampaknya dia seperti ingin menyingkirkanku dari rumah tempat kami tinggal. Belum lama ini dia membuatku dimarahi habis-habisan oleh kepala sekolah karena memecahkan piala kejuaraan cheerleader, yang sebenarnya Putrilah yang mendorongku sehingga mengenai piala tersebut. Jika dihitung-hitung, ada semiliar lebih kejahilan yang dia lakukan kepadaku. Walau demikian, aku tidak ada niat untuk membalas kelakuannya. Hal itu malah akan membuatnya semakin girang. Soalnya, tujuan dia melakukan hal-hal itu adalah untuk membuatku marah. Namun aku gak mau dia merasa sukses. Jadi, setiap dia jahil, aku cuek saja. Siang yang amat panas ini, aku seperti biasa mengenjot sepedaku
mengitari kampung untuk mengantarkan jahitan yang sudah diselesaikan ibu tiriku. Hari ini lumayan banyak pakaian yang harus kuantarkan. Jadi aku harus cepat-cepat menyelesaikan tugas ini sebelum gelap. 3 alamat sudah berhasil aku kirimkan jahitannya. Tinggal 20 lagi. Wow, gak kebayang gimana capeknya badanku pas pulang nanti. Apalagi tidak ada kendaraan lain selain sepeda ontel pemberian almarhum bapakku ketika aku naik kelas beberapa tahun yang lalu. Selamat siang, Bu. Ini pakaiannya sudah jadi, kataku kepada salah satu pemilik jahitan yang sudah menyambutku di halaman rumahnya. Mukanya tampak girang setelah dia melihat jahitan ibuku yang sesuai dengan harapannya. Ibu gendut, aku biasa memanggilnya, karena postur tubuhnya yang memang seperti itu. Dia merupakan langganan tetap kami dan salah satu yang paling berjasa mempromosikan usaha ibuku. Iya, sebagai tukang gosip, dia banyak membicarakan hasil jahitan ibuku yang memuaskan kepada teman-temannya. Dampak positifnya, ibuku kebanjiran order. Dan dampak negatifnya, aku yang kecapean membawa barang sebanyak ini setiap kali mengantar. Setelah uang aku terima, aku langsung bergegas melanjutkan rute selanjutnya. Tidak lumayan jauh, beberapa kayuhan saja sudah sampai di tempat. Wah, bagus sekali. Ibumu memang penjahit top, kata Ibu Tantia. Hehe, iya Bu. Ibu saya memang tak mau mengecewakan para langganannya. Beliau selalu memperhatikan setiap detail dari keinginan semua pelanggan. Jawabku pada saat itu. Ayo masuk dulu nak, kamu kelihatannya haus gitu, ucap Ibu Tantia. Oh iya, makasih Bu sebelumnya. Kebetulan saya memang haus banget, jawabku. Aku kemudian duduk di depan teras rumah Ibu Tantia. Di sana disediakan kursi yang terbuat dari rotan, walau agak keras tapi nyaman. Di depannya ada meja kayu dan di atasnya tersuguh pisang. Lebih tepatnya lagi pisang yang sudah dimakan, alias hanya tinggal kulit saja. Beberapa kali aku menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya berulang kali. Sungguh nyaman sekali berada di tempat ini. Tidak ada bentakan, tidak ada putri. Aku pengen deh diangkat anak oleh Ibu Tantia, pikirku pada saat itu. Beberapa saat kemudian, ibu itu kembali sambil membawa minuman dan sedikit kue kering. Makasih loh Bu, jadi merepotkan, ucapku. Ah, hanya air putih sama kue kok. Lagian sekalian kamu komentari gimana kue buatan ibu, ucap Ibu Tantia. Enak, enak banget Bu. Saya nggak pernah makan kue seenak ini sebelumnya. Swear deh, jawabku jujur. Mendengar pujian dari mulutku, Ibu Tantia tersipu malu, seakan membanggakan diri. Dan dalam hatinya mungkin berkata, jelas dong, saya ini kan jago masak. Setelah aku habiskan beberapa potong kue dan berterima kasih, aku bergegas mengayuh sepedaku dan melanjutkan mengantarkan jahitan selanjutnya. Rasa bosan mulai menggelayuti pikiranku. Ingin protes kepada ibu. Kenapa hanya aku yang melakukan tugas ini? Kenapa tidak gantian dengan Putri? Tapi pasti protesku akan disambut 1000 omelan, cacian, dan yang lain-lain. Apa aku buang saja semua jahitan ini ya? Kemudian aku kabur dan mencari pekerjaan lain. Tapi kerja di mana?
Gadis seusiaku ini paling-paling jadi wanita penghibur. Beberapa meter sebelum aku sampai di rumah Ibu Lasmini, tempat aku mengantarkan jahitan selanjutnya, aku melewati sebuah rumah tua. Hampir seluruh bagiannya terbuat dari kayu yang sekarang sudah nampak usang. Rumah itu memiliki pintu tepat di tengah rumah. Di berandanya teronggok bangku yang sudah ambruk. Di sebelahnya terdapat meja besi, karatan penuh dengan sarang laba-laba. Bulu romaku berdiri tak kalah semakin lama aku memandangi rumah itu. Apalagi di kanan kirinya hanya ada lahan kosong. Sisanya adalah pepohonan yang masih hijau. Tak sanggup aku membayangkan jika harus melewati tempat ini pada malam hari. Rumah tersebut berada di pojokan jalan, sehingga saat aku melewati tikungan, aku bisa melihat bagian belakangnya yang tanpa pagar. Ada sebuah bangunan yang sepertinya itu adalah sumur. Iya, sumur yang masih tradisional, lumayan besar, namun sudah tertutup lumut dan tumbuhan menjalar. Sedangkan di samping sumur itu berserakan batu bata bekas bangunan yang telah ambruk. Mungkin itu adalah bekas kamar mandinya. Tak berapa lama kemudian, muncul orang berbondong-bondong sambil membawa tambang dan tangga. Mereka lewat begitu saja di depanku, yang sejak tadi sibuk memperhatikan bangunan angker tersebut. Karena kaget dan jarak mereka terlalu dekat, aku tak mampu mengerem. Dan akhirnya aku menabrak salah satu seorang di antaranya. Aduh, rintihku pada saat itu. Aku jatuh ke samping. Semua jahitanku jatuh di sebelahku. Tragedi jatuhnya aku tak membuat orang-orang itu berhenti. Mereka tetap saja melanjutkan aksinya, yang entah apa yang akan dilakukannya. Sementara orang yang aku tabrak pun juga tak bereaksi. Walau dia ikut jatuh, dia segera bangkit dan mengikuti gerombolannya. Dasar aneh, zaman sekarang sudah hilang jiwa tolong menolongnya, gumamku pada saat itu. Setelah beberapa menit aku terkulai dan hendak bangkit, tiba-tiba dari arah samping kanan terjulur tangan yang hendak memberiku pertolongan. "Maaf ya, kami sedang buru-buru. Kamu tidak apa-apa kan?" kata seorang pemuda berkulit sawo matang. Aku meraih tangannya dan segera bangkit. "Iya, aku tidak apa-apa. Makasih ya," jawabku. Pemuda itu memakai topi berwarna merah, kaos hitam dan celana 3/4 berwarna biru. Setelah membantuku berdiri, dia membantu merapihkan jahitanku yang ikut terjatuh tadi. "Ada apa sih? Kok kayak kamu mau demo gitu?" tanyaku penasaran. "Itu, ada orang meninggal masuk ke dalam sumur rumah tua di seberang," jawabnya. "Hah? Kok bisa?" tanyaku lagi. Aku juga belum begitu tahu penyebabnya. Ini juga baru mau memastikan kejelasannya. "Oh iya, aku tinggal ya," kata pemuda itu sambil berlari ke arah kerumunan orang yang sudah sampai di sumur tua tersebut. Beberapa saat kemudian, jalanan menjadi ramai. Laki-laki, perempuan dan anak-anak berhamburan ingin menyaksikan peristiwa naas itu. Saking ramainya, aku hanya bisa menuntun sepedaku melawan arus manusia yang luar biasa ramainya. Tidak ada niat sedikit pun untuk bergabung dengan mereka. Aku sangat takut sekali melihat jenazah. Ada rasa trauma saat aku melihat jenazah bapakku beberapa tahun silam.
Pelan-pelan aku melewati satu demi satu manusia yang silih berganti menghampiri TKP. Sesekali aku memperhatikan mimik muka mereka. Salah satu wajah yang sedikit menyita perhatianku adalah wajah seorang wanita yang usianya mungkin sama dengan ibu tiriku. Dia tidak ikut seperti yang lainnya, hanya duduk di kursi goyang di beranda rumah itu. Dia memakai syal berwarna coklat dan rambut terurai. Wajahnya pusat dan matanya kosong. Pikirannya seperti melayang tak karuan. Di suasana yang begitu ramai, dia sama sekali tak terpengaruh. Layaknya balita, dia asik dengan dunia lamunannya. Sesekali dia meremas-remas pelan jari keriputnya. Bibirnya juga terlihat komat-kamit, entah baca mantra atau sedang bersenandung. Langkah kakiku kala itu sedang menuntun sepeda, semakin pelan dan semakin pelan, demi memperhatikan sosok paruh baya itu. "Mak, ada tambang. Tambang yang dibawa teman-teman kurang panjang," kata pemuda bertopi yang sempat menolongku, membangunkan lamunan wanita yang sedang kuamati sejak tadi. "Ada di belakang, di dekat lemari tempat pamanmu menyimpan perabot yang sudah tidak dipakai," jawab si perempuan tanpa sedikit pun mengubah posisi pandangannya. Si pemuda langsung bergegas ke belakang. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan seutas tambang yang lumayan panjang digenggam di tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya sibuk mengelap keringat yang sudah mulai membajiri dahinya. Beberapa langkah setelah keluar dari rumah yang dipanggilnya emak tadi, dia sempat menoleh ke arahku sambil melemparkan senyum kecilnya. Aku pun membalasnya dengan senyuman yang kecil pula. Langkahnya cepat dan sigap seperti tim SAR. Sesampainya di dekat sumur, salah seorang temannya langsung mengambil alih tambang yang kemudian disambungkannya. Si pemuda yang belum ku tahu siapa namanya itu segera membelitkan tambang itu, mulai dari ujung, beberapa lilitan, dan kemudian diakhiri dengan membuat simpul erat di pinggangnya. Pelan-pelan dia menuruni sumur yang walau dari kejauhan masih terasa nuansa angkernya. Beberapa temannya memegang ujung tambang yang satunya. Terdengar keras suara orang-orang itu. "Terus, pelan-pelan, terus, terus." Aku bergidik dibuatnya. Telapak kakiku terasa kesemutan melihat adegan yang biasanya aku tonton di televisi. Bagaimana jika pemuda itu juga tewas di dalam sumur? Bisa-bisa akan ada dua mayat dong. Terus jika ada yang mau menolongnya, kemudian tewas lagi, bisa-bisa jadi 3 mayat. Dan begitu seterusnya. Ih, kok jadi serem gini ya? Gumamku pada saat itu. Comel, suara yang gak asing di telingaku. Beberapa detik kemudian, aku menyadari bahwa itu adalah suara Putri. Aku menoleh ke sebelah kanan. Ternyata benar, itu adalah si Ratu Pesolek Putri, saudari tiriku. Sedang apa dia ada di sini? Kalau kerja tuh yang bener, jangan kayak siput aja. Kalau gini kapan kelarnya? Ini masih banyak yang belum kamu antar loh, kata Putri sambil berjalan ke arahku. "Iya, Nyonya Besar," jawabku sambil hendak menaiki sepeda. Namun sebelum pantatku nempel di sadel, Putri menarik boncengan kendaraan tradisionalku itu, sehingga aku sempoyongan dan hampir terjatuh untuk kedua kalinya.
Untungnya, refleks sebelah kakiku kujejakkan ke tanah. Dan kembali kupacu sepedaku, jauh meninggalkan si sumber kesialan itu. Dasar gila, celotehku untuk Putri. Udara sudah mulai dingin. Lampu-lampu jalanan sudah tampak menyala. Pertanda hari sudah mendekati malam. Perutku juga sudah berkotek-kotek. Kerongkonganku panas kering, seperti gurun Sahara. Ingin sekali aku mampir ke warung dengan meminjam sedikit upah jahitan yang kuterima dari langganan ibuku. Tapi aku urungkan, mengingat ibu tiriku orangnya sangat teliti dan perhitungan sekali. Mana mungkin dia akan menerima upah jahitannya berkurang, walau hanya untuk mengisi perutku. Dia lebih memilih aku mati kelaparan di tengah jalan daripada mendapati upah jahitannya berkurang. Lebih baik aku bergegas pulang saja dan menghajar laparku ini di rumah daripada kena omel. Setelah melihat keranjang yang kutempatkan di boncengan belakang sepedaku sudah habis, maka aku mengira semua tugasku sudah selesai. Aku putar arah dan melesat pulang. Namun belum sempurna aku memutar sepedaku, sebuah teriakan dari rumah di ujung jalan mengagetkanku. "Udah aku tunggu-tunggu dari tadi, kok baru datang?" kata seorang wanita berambut terurai panjang dan keriting yang tampak nongol di depan pintu. Make upnya yang lumayan tebal serta gelangnya yang gemerincing membuatku ingat bahwa dia adalah Ibu Kamila yang seminggu lalu datang ke tempat ibuku untuk menjahitkan bajunya. Dahiku mengkerut. Apakah ibuku tadi juga memberikan jahitan Ibu Kamila yang sudah jadi? Tapi di keranjangku sudah tidak ada lagi tuh. Mana? Udah jadi kan? Ibumu sudah janji akan mengantarkannya hari ini. Soalnya besok mau saya pakai ke acara kawinan ponakan saya, ucap Ibu Kamila. Aku meringis, entah mau berkata apa. Segera aku melihat catatan yang diberikan ibu sebelum aku berangkat tadi. Dan celakanya, memang benar ada nama Ibu Kamila di sana, di urutan ke-20. Kayaknya tadi di rumah aku menghitung jumlahnya ada 20 pas. Dan seharusnya memang benar, Ibu Kamila adalah rute terakhirku. Tapi mengapa di keranjang sudah tidak ada lagi? Otakku mulai berputar-putar. Beberapa kemungkinan yang terjadi. Apakah tadi saat aku terjatuh menabrak seseorang ya? Tapi kayaknya tidak mungkin. Soalnya aku yakin benar. Walau sempat tercecer, tapi sudah aku masukkan semuanya ke keranjang. Lagi pula barang segede itu gak mungkin bisa ketinggalan begitu saja. Loh, gak ada. Gimana sih? Ibumu kan udah janji mau mengantarkannya sekarang. Kalau tahu gini, mending kemarin saya bawa ke penjahit yang lain, yang lebih profesional, kata Ibu Kamila, langsung menghadirkanku tanpa belas kasihan. Setelah menelan sedikit ludah dan menggaruk-garuk kepalaku, aku berusaha menjelaskan. Tadi di jalan ada orang ramai-ramai, Bu. Ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Tanpa sengaja, saya menabrak seseorang dan saya terjatuh. Mungkin masih tertinggal di kampung itu. Jelasku dengan memasang mimik muka semelas mungkin, berharap si cerewet itu mau mengerti. Tapi bukannya mau mengerti, dia malah berkacak pinggang seraya menyibakkan poninya dan dia berkata, "Jadi maksud kamu baju saya jatuh di jalan dan hilang gitu?"
Becus kerja nggak sih kamu? Ucap Ibu Kamila. Bukan hilang, Bu, tapi ketinggalan di jalan, jawabku. Kalau di jalan pasti sudah diambil orang. Mana mungkin barang sebagus dan semahal pakaian saya jatuh di jalan dan tidak ada yang mengambilnya. Pasti sudah hilang. Nyesel saya benar-benar nyesel. Entar deh aku bilang ke teman-teman, supaya nggak usah jahitin baju di ibumu lagi, biar tahu rasa. Ucapnya mengancam kepadaku. Jantungku seperti beduk Idul Fitri, kencangnya bukan main, mendengar ancaman Ibu Kamila. Jika ibu tiriku tahu kejadian ini dan langganannya jadi kabur, bisa-bisa aku diusir dari rumah. Bahkan lebih parahnya lagi, bisa-bisa aku digantung olehnya. Jangan, Bu, saya nanti akan mengantarkan jahitan ibu secepatnya. Saya akan cari hari ini juga. Mudah-mudahan ketemu, ucapku. Mana mungkin barang yang sudah jatuh diambil orang bisa dicari lagi. Jatuhnya saja tidak tahu di mana. Dan orang yang mungut juga tidak tahu dia siapa. Terus mau nyari sampai rambutmu beruban. Saya butuh baju itu besok. Tahu besok nggak? Sentak Ibu Kamila. Iya, Bu, saya mengerti. Malam ini juga saya akan mengantarkan jahitan ibu ke rumah. Tapi saya mohon, ibu jangan bilang ke ibu saya atau ke langganan-langganan yang lain. Saya mohon, Bu, kataku saat itu. Oke, saya tunggu maksimal sampai tengah malam nanti. Kalau sampai lewat tengah malam, kamu tidak nongol dengan jahitan pesanan saya, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya, ucap Ibu Kamila sambil berlalu pergi. Aku kembali menelan ludah. Perutku yang tadinya lapar seolah-olah kehilangan selera makan mendengar kesadisan kata-kata perempuan itu. Kedua jemari tanganku menggenggam erat setang sepeda. Udara di sekitar tubuhku juga sempat tak terasa beberapa saat. Mimpi apa aku semalam sampai-sampai didamprat habis-habisan seperti ini? Setelah menarik nafas panjang beberapa kali dan merapikan rambutku, aku kembali menjajakan telapak kaki ke pedal sepedaku. Pikiranku masih kosong. 1000 harapan akan keajaiban mampir ke batok kepalaku. Tak berhenti doa terpanjat dari bibir tipis yang sejak tadi kering ini. Kemana aku harus mencari pakaian itu? Sudah malam pula. Ya Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu pada anak yatim piatu sepertiku ini, gumamku di dalam hati. Dan perutku berulah lagi. Rasa lapar kembali menderaku. Kaki dan tanganku ikut lemas, seakan-akan kehabisan energi. Tenaga kayuhanku menurun 50%. Di kanan kiri jalan tercium aroma-aroma nasi goreng dan bakso yang berasal dari lapak penjual kaki lima. Belum cukup sampai di situ. Aroma daging ayam panggang di kios yang bertuliskan ayam bakar Mak Kempot membuat air liurku terus-terusan diproduksi. Aku hanya bisa melihat orang-orang duduk dengan nyaman, bercengkrama dengan teman, keluarga, bahkan kekasih mereka, sambil sesekali memasukkan beberapa suap makanan ke dalam mulut. Muka si penjual dipenuhi senyum lebar, melayani para pelanggannya. Mereka tidak tahu ada seorang gadis yang nyawanya di ujung tanduk. Batas waktuku hanya tengah malam nanti. Jika pakaian itu tidak bisa kutemukan, mungkin besok aku akan berada di bawah jembatan atau di emperan toko sambil menadahkan tangan meminta belas kasihan orang lain.
Kenapa aku bisa seceroboh ini? Atau ini memang hari sialku? Tunggu Putri. Aku tahu, pasti ini ulahnya. Sejenak aku mengerem sepeda dan berhenti dengan satu kaki masih menginjak pedal. Aku menduga dialah penyebab layapnya jahitan Ibu Kamila. Ku ingat tadi dia sempat menarik boncengan sepedaku dari belakang. Dan tanpa menoleh, aku langsung ngacir begitu saja. Mungkin tadi dia sempat mengambil salah satu jahitan yang aku antar. Suara gigiku gemerutuk. Aku geram bukan kepalang dengan gadis yang selalu bikin aku sial itu. Tak henti-hentinya dia bikin aku susah. Apa benar dia ingin aku diusir dari rumah? Padahal aku tidak pernah protes sedikit pun mengenai dia yang tak pernah membantu tugasku yang diberikan ibu. Awas saja ya, jika sampai aku benar-benar diusir dari rumah gara-gara masalah ini, aku bersumpah akan membalas kelakuannya itu. Tut, tut, tut. Panggilanku belum juga diangkatnya. Mukaku makin menyala seperti obor olimpiade. Jantungku serasa mau meledak. Amarah yang meluap-luap sedikit memberiku kekuatan untuk menahan lapar. "Halo Comel," jawab Putri di ujung telepon. Gadis sok cantik, aku tahu ini ulahmu kan? Cepat katakan, kamu kemanakan jahitan Ibu Kamila? Ucapku. "Loh, bukannya elu yang nganter, kok tanya gua?" Jawab si Putri. "Alah, jangan banyak omong deh. Lu sengaja kan bikin gue dimarahi habis-habisan sama Ibu Kamila?" Ucapku kesal. Terdengar suara cekikikan di handphone itu. Dia selalu mengeluarkan tawa seperti saat berhasil mengerjaiku. Beberapa detik kemudian dia menjawab, "Makanya kalau kerja tuh hati-hati, jangan pacaran aja," ucapnya si Putri. "Pacaran gimana maksud lo? Tahu sendiri kan, aku tadi nabrak orang dan pria itu membantu membangunkanku." Jawabku semakin kesal. "Cepat katakan, di mana kamu taruh tuh pakaian? Malam ini juga Ibu Kamila mau jahitannya diantar ke rumahnya," sambungku. Tangan kiriku mengepal. Jika seandainya saudara tiriku berada di hadapanku saat itu, sudah aku berikan kepalan manis ini untuk wajahnya yang sok cantik itu. "Ya deh, saudari tiriku, jangan pikir aku orang kejam ya. Walau kita saudara tiri, tapi tetap saja aku tak tega," ucapnya seperti mengejek. "Jangan banyak omong, cepat katakan," bentakku. "Kain Ibu Kamila aku taruh di dekat sumur tua. Kamu tahu kan sumur yang tadi ada orang mati? Cari saja di sekitar situ," jawabnya Putri. "Apa? Lu gila ya?" Aku kaget mendengar ucapan Putri yang menaruh jahitan itu di tempat mengerikan tadi. Walau demikian, ada sedikit perasaan lega. Soalnya jahitan itu tidak hilang. "Terserah deh, lo mau ambil atau enggak. Yang jelas, barang yang lo cari ada di sekitar situ. Mending cepetan deh, sebelum ada yang nemu." Tunggu, tapi gue peringatkan ya, bahwa di sumur itu ada penghuninya, yaitu setan pocong. Orang yang mati di sumur tadi juga dibunuh oleh setan pocong itu, ucap Putri menakut-nakutiku. Antara berani dan tidak, antara aku ambil dan aku telantarkan. Pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan bagiku. Mengingat aku ini seorang pengecut stadium lanjut. Mendengar kucing berantem tengah malam saja aku langsung takut, apalagi harus ke tempat angker seperti sumur yang dihuni pocong itu. Terlebih tadi juga ada korban tewas.
yang mungkin kini telah menjadi hantu. Jika aku ke sana, bisa jadi aku dikeroyok oleh setan pocong, dan setan yang baru saja tewas di dalam sumur tersebut. Apa aku biarkan saja ya, dan berusaha mengatakan pada ibu bahwa ini ulah putri. Tapi mana mungkin ibu tiriku percaya dengan ocehanku. Bisa-bisa emosinya berlipat ganda, mengingat putri itu anak kandungnya, dan otomatis dia bakal lebih dipercayai ketimbang aku yang anak tirinya. Ah, sudahlah, kalau hanya dipikir tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dihadapi sajalah, entar apa yang akan terjadi. Yang penting aku temukan dulu jahitan malapetaka itu, baru berurusan dengan pocong. Semoga saja dia lagi sibuk dan enggan keluar malam ini. Amin. Kayuhanku semakin berat karena arah yang kutuju melawan arus angin yang malam itu lumayan kenceng. Dengan tubuh sekrempeng ini membuatku semakin banyak tenaga yang ku keluarkan. Keringatku berlomba-lomba berjatuhan dari ujung pipi yang mengalir dari dahiku yang sudah tampak ada 5 jerawat. Lampu-lampu jalanan menjadi sumber peneranganku yang utama. Heran deh, dari tadi tidak ada satupun orang yang lewat saat aku sudah memasuki batas desa. Gumamku dalam hati. Semua pintu rumah juga ditutup rapat-rapat. Tak ada satupun batang hidung yang nongol di perumahan, walau sekedar mengumpul bersama tetangga. Apa ini gara-gara sumur tua itu ya? Gawat deh, jika memang sumur tua itu seseram ini, sampai-sampai membuat warga sebegitu ketakutan, maka aku benar-benar dalam bahaya. Jika ada apa-apa, lalu aku minta tolong, kemungkinan besar tidak akan ada warga yang berani menolongku. Paling-paling keesokan paginya baru mau menolong. Itu pun menolong mengeluarkan mayatku dari lubang sumur pocong itu. Akhirnya aku sampai juga setelah setengah perjalanan, ditemani pikiran paranoidku tentang kematian, pocong, dan omelan ibu tiriku. Aku memarkirkan sepedaku sembarangan karena sudah tidak berpikir lagi tentang keamanan kendaraanku itu. Toh tidak ada satupun manusia di sini, jadi maling pun sepertinya takut berkeliaran di tempat ini. Sekarang aku berada 100 meter menuju sumur tua itu. Gila, gelap banget. Tidak ada penerangan sedikit pun di tempat itu. Hanya pantulan dari lampu jalan yang sedikit membantu pandanganku, walau hanya samar-samar. Angin masih berhembus kencang, bersahutan dengan suara jangkrik, dan sesekali suara burung gagak berkoar-koar di angkasa. Aku menengok ke kanan kiri, berharap ada seseorang pemberani yang mau aku mintai tolong. Tapi semua itu nihil. Pandanganku hanya menangkap rumah-rumah yang terkunci dari dalam. Putus asa, aku mengumpulkan segenggam keberanianku dan mulai melangkah sejangkal demi sejangkal. Sambil menggigit bibir bawahku, bayangan demi bayangan seram mampir di ujung mata. Kedua tanganku dingin, tapi tak kuhiraukan. Kakiku terasa berat dan sepertinya enggan melanjutkan ekspedisi konyol ini. Tiba-tiba aku ingat film horor yang diputar di televisi. Biasanya setan suka ngagetin dari belakang. Langsung aku nengok ke belakang secepat kilat, sambil menutup mata dengan satu tangan. Alhamdulillah, tidak ada. Sedikit lega aku melanjutkan langkahku. Kali ini sedikit kupercepat,
Degup jantungku menggema jelas sampai ke telingaku. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri kokoh. Perasaan tidak enak mulai menyerbu nuraniku. Tulang belulang serta urat-uratku kaku luar biasa. Ini pertama kali kurasakan. Apakah ini pertanda ajal akan menjemputku? Oh Tuhan, jangan biarkan aku mati di tempat kayak gini. Paling tidak, aku pengen mati dengan husnul khotimah. Aku menatap ke langit, seolah aku ingin berbicara dengan pencipta alam semesta. Sampai-sampai aku tidak memperhatikan jalan. Dan akhirnya aku terjatuh. Kakiku terjegal sesuatu. Beginilah kalau memiliki tubuh kecil dan kerempeng. Sedikit saja sudah terjatuh. Aku jatuh tersungkur dan terkurap. Mulutku mengadu. Rerumputan menjadi alas wajahku mendarat. Aduh, apa sih tadi itu? Kok ada di tengah jalan? Gerutuku. Aku menoleh ke belakang. Pandanganku belum terbiasa dengan sinar yang ala kadarnya. Penasaran, aku merangkak kembali ke belakang. Ingin tahu apa yang membuatku terjungkal tadi. Aku merabanya. Sesuatu yang sedikit keras dan kenyal. Dan terbungkus sesuatu. Sepertinya itu kain. Aku mulai menelusurinya. Dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Tak paham apa ini sebenarnya. Apa ini kain jahitanku yang disembunyikan putri tadi ya? Tapi kok panjang dan tebal. Petir menyambar di angkasa. Aku pun kaget. Dan yang lebih mengagetkanku, ternyata yang sedang aku raba-raba itu adalah sesosok tubuh. Bukan sesosok tubuh biasa, tapi tubuh yang sedang dibungkus kain kafan usang, alias pocong. Matanya melotot kepadaku. Pocong itu tergeletak miring, sedangkan aku jongkok dan memegang bahunya. Wajahnya dan wajahku hanya berjarak beberapa senti. Nafasku sesak. Paru-paruku seperti gagal fungsi. Sarafku tak bisa berfungsi seperti sedia kala rasanya. Ya Tuhan, inikah yang namanya pocong? Tubuhku gemetar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gigiku juga gemerutuk sambil beradu. Mataku melotot seperti mau copot. Sosok yang amat menyeramkan, yang biasanya kusaksikan di film horor, kini berada di depanku. Dan bukan hanya di depan, aku bahkan menyentuhnya. Wajahnya yang amat rusak terpancar aura dingin dan amat jahat. Sorot matanya yang sesekali kulirik mengisyaratkan bahwa aku seharusnya tidak datang ke sana. Aku ingin berteriak histeris, berharap membangunkan semua penduduk, lalu berbondong-bondong ke sini. Tapi faktanya, rasa lapar dan dahagaku membuat tenggorokanku mati rasa. Aku sudah membuka mulutku lebar-lebar, tapi tak ada suara sedikit pun yang keluar. Hanya udara tersendat-sendat yang keluar dari mulutku. Si pocong itu terus-terusan melemparkan pandangan dingin ke arah wajah pucatku. Dia tak bergerak sama sekali, seperti onggokan batu bata yang berserakan di tempat itu. Setelah lumayan lama aku gugup, aku menggeser sedikit demi sedikit tanganku, yang sejak tadi tanpa sengaja mampir ke pundaknya. Ku perhatikan dia, apakah dia bereaksi? Dan ternyata tidak. Dia masih saja diam.
Menyadari hal itu, aku segera menjauhkan telapak tanganku dari bangkai yang dibalut kain putih tersebut. Baru kali ini, aku merasakan 1 detik menjadi begitu lama. Saat sudah lumayan jauh, aku langsung secepat kilat memboyong tubuhku menjauh dan lebih jauh lagi. Aku berlari entah menuju kemana. Pandanganku masih ala kadarnya. Lampu-lampu perumahan warga hanya mampu kulihat dari jauh. Kepalaku kutolehkan ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Waspada, apakah pocong itu mengejarku? Aman, hanya aku sendiri yang berlarian di malam yang gila ini. Kakiku sempoyongan, hampir membuatku mencium aspal jalan. Nafasku berat. Rasanya paru-paru yang berada di dalam dadaku hampir meledak. Keringat mulai bercucuran membasahi tubuhku. Sebenarnya aku ingin pingsan saja dalam kondisi seperti ini. Tapi anehnya, walau aku ketakutan setengah mati, kesadaranku masih sempurna. Apa jangan-jangan aku ini anti pingsan ya? Waduh, gawat ini. Tak seperti di film-film yang berada di TV. Jika ketemu pocong bisa seenaknya pingsan, dan bangun-bangun sudah pagi. Tapi kenyataannya, aku masih sadar dan bugar. Apa setan itu bermaksud membuat jantungku copot dan paru-paruku meledak ya? Aku beberapa kali menarik nafas panjang, lalu sedikit menadahkan mukaku ke langit, berharap sedikit rileks. Terdengar suara sepeda yang di kayu. Hah, itu sepertinya suara sepedaku. Tapi siapa yang mengendarainya? Dan di mana? Depan, belakang, kiri dan kanan hanya terdengar suara. Tapi tak ada penampakannya. Mungkinkah pendengaranku sudah rusak? Sepertinya tidak mungkin. Karena penasaran, aku kemudian berjalan ke tengah jalan sambil tetap waspada. Kabut yang lumayan tebal tiba-tiba terlihat dari arah belakang. Seketika aku menoleh. Suara itu semakin lama semakin dekat dan makin dekat lagi. Oh tidak, pocong itu kembali terlihat. Dia tampak bertengger di boncengan sepedaku, masih dengan tatapannya yang tajam. Dia terus menatapku, sementara sepeda tuaku berjalan ke arahku tanpa dikayuh. Makin lama semakin cepat, dan semakin cepat itu pula aku berlari ke depan. Suaraku masih tak bisa keluar, walau sekedar untuk berteriak. Tenggorokanku hanya mampu menelan ludah. Oksigen yang kuhisap serasa tak bersahabat. Tiap kali kuhirup, hidungku terasa perih. Jemari tanganku mengepal rapat, sedikit membuatku kuat memacu kakiku yang entah mau kuajak kemana. Beberapa langkah sekali aku menoleh ke belakang. Pocong itu masih ada dan terlihat manggut-manggut di atas sepedaku. Beberapa saat kemudian, entah apa yang terjadi, dia tiba-tiba menghilang. Walau demikian, perasaanku masih belum yakin jika dia benar-benar berhenti menakut-nakutiku. Saat ini, aku didera perasaan capek yang amat luar biasa. Keringatku berliter-liter jatuh di dahiku. Bajuku juga basah kuyup, seperti habis tercebur ke got belakang rumah. Kemudian aku beristirahat di sebuah pos ronda. Tapi tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku berbaring sambil mengusap-usapkan wajah dengan kedua tanganku. Sebentar aku memejamkan mata, lalu kubuka kembali. Wah, akhirnya suaraku keluar juga.
Teriakan spontan itu keluar saat aku melihat pocong yang tadi masih mengejarku, kini berada di atas langit. Dia mengintipku dari atas sana. Teriakanku semakin keras saat dia menjatuhkan diri dan hampir menimpaku. Sontak aku bangkit dan dengan sedikit tenaga yang kumiliki, aku berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Dan alhamdulillahnya, akhirnya saya sampai di rumah dengan selamat. Itulah pengalaman yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya alami. Semoga bisa memberikan informasi bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.